Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saila Siti Nur Khadijah. Dan aku Ausafiat Iqbal Rehardin Hasim. Dan saya Cedekiar Midatul Aish. Kami dari Prodi Manajemen Dakwah semester 2. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi dan administrasi. Jadi gini guys, kita kan kuliah nih pasti punya impian gitu. Kalau impian pribadi itu sih, kalau di UI ini pengen cepat lulus, terus IPK yang bagus dan terus dapat kerja. Mungkin kalau impian kedepannya punya cita-cita sih S2 di UI. Kalau saya lagi Kalau impian aku sendiri sih, ini tuh bukan juga ini lanjut S2 gitu. Kalau kamu? Impian aku pengen segera terus kesan kalian selama kuliah di UIN ini apa sih guys? Kalau kamu Sela apa? Kalau kesan saya sendiri sih, emang dari awal orang tua sudah menyuruh di manajemen dakwah dan alhamdulillah juga keterima. Di prodi manajemen dakwah ini juga saya mendapatkan ilmu yang baru, pengetahuan yang baru juga, dan tentunya teman-teman yang baru juga. Kalau biar apa? Nah, kalau aku sih kan aku dulu sekolahnya agak umum ya, meskipun pondok tapi umum. Aku mendapat ya sama seperti Sela, tapi aku lebih kepada hal-hal yang agamanya tuh lebih meluas gitu, seperti bagaimana kita mengetahui suatu hal seperti itu dong. Gimana kalau Cindy? Kalau aku sih emang awalnya nggak minat sih di sini, terus karena disuruh orang tua jadi ya manut-manut aja. Dan alhamdulillah mungkin karena restu orang tua ya, akhirnya sampai saat ini kuliahku bisa berjalan dengan lancar. Gitu sih. Jadi sesuai dengan tugas UTS mata kuliah kita, di sini kita akan sedikit membahas tentang manfaat berorganisasi dan manfaat beradministrasi. Jadi manfaat berorganisasi antara lain bisa menambah pengalaman, menambah relasi, bisa belajar mengatur waktu, dan juga bisa belajar cara memutuskan masalah. Dan tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang manfaat beradministrasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Manfaat administrasi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada mendorong kemajuan bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mampu mengevaluasi terhadap kondisi kemajuan perusahaan. Yang ketiga, ada sebagian cara dalam menghitung keuntungan penjualan perusahaan. Yang keempat, meminimalisir terjadinya kerugian bisnis perusahaan. Administrasi memiliki 4 tahapan dasar, yakni perencanaan, organisasi, implementasi atau arahan kontrol. Administrasi ini tidak terjadi di perusahaan saja, melainkan seperti di rumah sakit, di pasar, sekolahan, dan lain-lain. Jadi dari pembahasan tentang organisasi dan administrasi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam organisasi itu kita bisa banyak mengenal relasi. Kemudian organisasi itu menyambung dengan administrasi, seperti kita dapat memanage segala hal tentang perkantoran, rumah sakit, dan hal selanjutnya. Oh iya guys, ada yang lupa nih tentang tokoh idola. Jadi untuk tokoh idola aku sendiri yaitu Bapak Yusuf Hamka. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Yusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun. Adalah seorang pengusaha muslim keturunan Tionghoa Indonesia. For your information, Bapak Yusuf Hamka itu adalah seorang mu'alaf. Beliau memeluk agama Islam saat bertemu dengan Buya Hamka di usia 23 tahun, yaitu pada tahun 1981. Alasan aku mengidolakan Bapak Yusuf Hamka karena beliau adalah seorang pengusaha yang sangat sederhana dan dermawan. Teringat salah satu quotes dari Bapak Yusuf Hamka, yaitu janganlah jadi orang kaya apabila kamu tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah quotes yang sangat aku pegang sampai saat ini. Gitu. Oh iya, bicara soal idola, aku
Aku sangat mengidolakan ibuku. Jelas dong, tak perlu banyak alasan untuk mengidolakan sosok beliau. Dari dulu, aku sudah sangat kagum pada beliau. Ditambah lagi, semenjak kepergian ayahku untuk selama-lamanya, kekagumanku semakin bertambah. Bagaimana tidak, beliau bisa menjadi ayah sekaligus ibu. Ya bekerja, ya urus anak-anak. Sifat perhatian yang beliau punya tidak bisa aku definisikan dengan hal apapun. Karena sesibuk-sibuknya beliau bekerja, beliau tetap perhatian pada anak-anaknya. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Selain menjadi ibu, ibuku bisa menjadi sosok teman. Baik teman ngopi, teman curhat, sahabat, guru, dan sebagainya. Kalau bisa aku definisikan, mungkin ibuku itu punya prinsip kalau seru tapi pasti, santai tapi disegani. Itu sih. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mendoakan kedua orang tua agar selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan bisa menemani kita hingga tua nanti. Amin. Kalau saya sih mengidolakan Okky Setiana Dewi. Kenapa Okky Setiana Dewi? Karena saya sangat suka cara beliau menyampaikan ceramah-ceramahnya. Dan beliau juga menjadi sosok inspirasi anak-anak muda zaman sekarang. Beliau juga menjadi contoh dan panutan untuk saudara-saudaranya. Okky Setiana Dewi tidak hanya di bidang ceramah saja, melainkan juga beliau aktif dalam mengajar ngaji di TPA untuk anak-anak serta ibu-ibu. Okky memiliki komunitas sendiri yaitu Sahabat Okky Setiana Dewi atau SOSD yang telah memiliki anggota beribu orang baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau juga memiliki pondok tahfidz yang bernama Maskanul Hufadz yang sekarang sudah banyak cabang di mana-mana. Kita sebagai mahasiswa itu pasti punya dong harapan-harapan ke depan untuk generasi Indonesia selanjutnya. Itu gimana menurut kalian? Ya mungkin. Kalau menurut aku sih ini kan lagi zamannya milenial, terus digital itu sangat pesat. Jadi lebih baik kita itu sebagai generasi muda itu memanfaatkan dunia digital itu, entah tentang sharing-sharing, tentang mempelajari hal-hal yang baru untuk kemudian kita dapat mendapat manfaat dari itu. Tidak hanya sekedar dibuat TikTokan, main game dan lainnya. Kalau menurut Cindy? Kalau aku sih ya lebih bijak aja membuat dalam mengaplikasikan media sosial. Soalnya kan kalau nggak bisa kan kita bisa kena imbas dari negara luar yang bagaimana, entah yang kebudayaannya, entah apa. Itu kan kalau kita terkena imbas dari budaya luar kan bisa-bisa kita meninggalkan budaya Indonesia. Gitu sih kalau aku. Kalau kamu sekarang gimana? Ya sama sih kayak pendapat kamu tadi. Ya supaya semoga Indonesia ini tidak kemakan sama budaya lain gitu. Nah, jadi setelah kita banyak belajar tentang mengenalkan diri kita sendiri, kemudian tentang teori organisasi dan administrasinya, mungkin cukup sekian saja sih video dari kita. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.